Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umrati wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin. Ba'das, karena masih mau ketua saksi dari Pondok Pesantren Tabsir Islam Bumayu sinakan vlog tentang pengertian poligami, dan juga dalam kitab Nasir menyebutkan pada ayat 3 yang berbunyi fa in khiftum alla tuqsitu fi ayatima tusfaqihu ma yutalabu min nisati masafal usati wa ruba'a. Terus fa in khiftum alla taqtilun wa qawahidan aw maqalakat aymanukum zalika adnun ala ta'udun. Pengertian itu adalah poligami menurut bahasa adalah sistem sebuah perkawinan yang salah satunya pihak memiliki pengawian beberapa lawan jenis dalam waktu yang bersamaan. Dan juga para ahli membedakan istilah dari seorang laki-laki yang mempunyai lebih dari seorang istri maupun poligami yang berasal dari kata polis, berarti banyak yang mempunyai kelebihan dari seorang suami. Disebut polindari yang berasal dari kata polis yang berarti banyak Andres sebagai laki-laki. Jadi kata yang tepat bagi orang laki-laki yang mempunyai istri lebih dari seorang dalam waktu yang mempunyai pasangan adalah poligami, bukan poligami. Meskipun demikian dalam perkataan sehari-hari maupun dimaksud dengan poligami itu adalah perkawinan seseorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan dalam waktu yang bersama. Masyarakat umumnya menilai bahwa poligami adalah poligami, dan juga poligami lebih dari satu orang merupakan suatu hal yang sangat ditakuti oleh setiap kaum wanita. Dan juga pelaksanaan poligami atau kawin lebih dari satu orang karena dibatasi oleh peraturan dan juga yang membatasi secara ketat, maka akan menimbulkan hal yang bersifat negatif maupun negatif, dan juga menegakkan rumah tangganya. Biasanya hubungan dengan istri dan muda dan istri itu menjadi tegang. Sementara itu anak-anak yang berlainan ibu dengan justru pada tentangan yang berbahaya kelangsungan hidupnya. Hal-hal biasanya terjadi jika ayah telah meninggal dunia. Ibu akan meninggalkan sesuatu burukan untuk menjadi anak yatim dan piatu untuk menjadi sesuatu produk. Dan juga coba poligami itu antara pernikahan laki-laki dengan perempuan yang mempunyai golongan tidak sama sejenis. Contohnya pada jumlah ulama secara mutlak memperolehkan apabila dia dapat berlaku adil terhadap para istrinya, maka itu ada segi materi berupa sandang ini coba. Dan juga peralihan seorang itu justru batu pertentangan yang melainkan kelangsungan hidupnya. Terus adimu fa in khiftan lan boyone saking sira ka ahlihi maqo ento yuklihu ora den taklumi bil ayati mati ing dalam mangfi mongso bante. Dan juga mengantisipasi lebih awal dari membatasi kawin lebih dari satu orang itu dengan alasan dengan syarat-syarat tertentu. Dan jumhur ulama secara mutlak membolehkan apabila seseorang ingin melakukan poligami secara dengan syarat apabila yang melakukan adil terhadap para istrinya itu lebih baik segi materi berupa sandangan, pangan, dan tinggal dan kuasa membagian gilirannya. Dan juga mendasarkan menganut sistem monogami dengan memberikan kelonggaran dibutuhkannya seorang poligami yang memiliki seseorang istri, dan dibaliknya itu seorang istri hanyalah memiliki seorang suami. Tetapi dalam Islam dan tidak menutup diri adanya ajaran laki-laki terhadap istrinya banyak bagaimana yang sudah berjalan dahulu kala. Islam tidak menutup rapat kemungkinan adanya laki-laki tertentu berpoligami hingga tidak mempunyai tempat. Laki-laki harus berbuat demikian karena tidak mempunyai kemampuan untuk berpoligami. Dasar pokok pada Islam memberikan poligami adalah pada ayat An-Nisa ayat 4 itu berbunyinya in khiftum la yastati'u bil mayati
Fa'aktihu matolabu lakum minan nasi masluku wa ruba'u fa in khiftum alla ta'qilun wahidan aw makluhu aymanukum dzalika adna alla ya'udu. Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, bagaimana kamu menikahinya, maka nikahi wanita yang lain. Juga ada seorang nabi yang menikahi sebuah janda itu karena apa untuk menolong kekasihnya yang perempuan itu yang tidak mempunyai suami, yang atau suami itu tinggal oleh istrinya. Juga suami itu tidak ada tiada suami maupun jodoh di situ. Nabi SAW itu pernah menjodohkan seseorang wanita yang berumur berapa gitu, yang menikahi karena untuk mempoligamikan, karena untuk menghasiati. Dan Rasulullah SAW itu kali memiliki istri 4 itu untuk mengasihi, untuk menafkahi sebuah wanita itu, karena tidak ada rasa ketigaan kepada seseorang itu. Dan juga ada yang memperolehkan poligami itu dalam firman Allah ayat Nisa itu yang tadi, jika kau senangi 2, 3 atau 4, kemudian jika kau takut tidak akan berlaku adil, maka yang satu itu harus memperkuatkan dengan hartanya maupun ada aktivitas atau apa pemikiran untuk membahagiakan seorang istri maupun membahagiakan seorang suami. Itu tergantung pada kebutuhannya. Jika kamu tidak mempunyai apa-apa dan jika kamu tidak mempunyai mental atau menguatkan di seseorang itu, maka dia akan mengasihi dan dia akan menyakiti hatinya. Karena apa? Takutnya tidak berlaku adil. Dengan adilnya itu dengan cara membagi waktu, membagi luang, dan membagi tempat untuk sesama istrinya ataupun sama suami istri gitu. Dan juga kalau seorang saja jika atau budak-budaknya memiliki dan lebih dekat adalah tidak berbuat aniaya. Dan jika penjelasan ayat 43 itu menjelaskan tentang sayangilah istrimu dan janganlah untuk menikah itu menjadi perbudak maupun dianiaya. Dan juga ayat di atas menyebutkan kebenaran kami itu dilakukan karena kekhawatiran tidak akan terjadinya terulang lagi maupun yang dianiaya oleh orang lain. Dan berlaku adil terhadap anak-anak dengan syariat cukup memberikan keadilan yang bersifat material. Syai kutub dan nasirnya itu bersifat mutlak jika tidak membatasi tempat-tempatnya. Dan juga ayat tersebut menerangkan segala pemerintah. Ayat ini menerangkan tentukan rasa kemurahan jika melakukan poligami. Yang dikhawatirkan tidak ada keadilan, berlaku keadilan terhadap seorang istri dan seorang anak yang tersebut menikahinya. Dan dalam sesungguhnya Islam menemukan peraturan bagi manusia, itu peraturan yang merelasi dan positif dan sesuai dengan fitrah, kejadian realistis maupun kebutuhan dan kondisi kehidupan manusia yang berubah di daerah di mana-mana, masa yang berbeda serta keadaan yang beraneka macam. Masalah ini dimasalahkan sebagai ketetapan oleh Islam. Ada baiknya dibahas sebagai terapan oleh Islam, ada baiknya bahasa dan partai melalui ketahui kondisi rinya mencukupi. Sebelum menikah sebuah kejadian itu akan mendapatkan dilakukan dengan kejadian sebelum itu sebagai menikahinya karena alasan kasihan maupun untuk menguasai hartanya maupun yang dia kasihinya seorang wanita itu tersebut. Dan juga Imamuddin Husain mendapatkan bahwa poligami itu dibolehkan dalam Al-Qur'annya, bahkan di syariat poligami bukan hanya terkandung nikmah, tetapi lebih dari itu ada pesan-pesan strategis yang dapat direfleksikan untuk kebahagiaan manusia baginya. Poligami memiliki nilai sosial dan ekonomis untuk memberikan harakat dan pertumbuhan tersebut. Untuk apa? Untuk lahir yang hadap yang dikunjungi tinggi setiap laki-laki yang berpoligami. Berikut juga ada surah yang menerangkan poligami pada An-Nisa ayat 129 yang menerangkan kan walan tastati'u an tatlihu bainan nisa
walau kharatu fala ta'milu kullu mahli wa khurutu ka'alamati wa il khusyul wa tattaqu fa inna menerangkan tentang wa in tafturu qala yu'dihukullah min sa'ati terus wa kana hawasiku fi hikmaihi wa in khusibtu fa in khusibtu wattaqu fa innallaha ghafurur rahim. Dan juga itu menerangkan jika kamu tidak akan berlaku adil di antara kedua istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin membuat demikian karena yang dicintai oleh istri itu tersebut, maka jika kamu mengendalikan kebaikan atau memeliharakan diri dari kecurangan, maka sungguhnya Allah akan mengampuninya. Jika engkau melakukan kecurangan kepada istrinya, maka Allah itu memberikan rahmat dan hidayahnya untuk mengampuni dosanya maupun mengampuni kesalahan kamu. Surat An-Nisa ayat 29. Ayat di atas menyatakan tidak kemungkinan manusia untuk bisa berlaku adil secara minimalistis dan cinta, walaupun ia sangat ingin dan sudah berusaha semaksimal mungkin. Selanjutnya kalau dikaji berdasarkan musabah ayat di atas ayat-ayat sebelumnya, dapat mengetahui bahwa surat An-Nisa ayat 1 berbicara tentang menciptakan seorang laki-laki dan perempuan dari sumber yang sesama jenis, walau karena itu perempuan dari sumber yang sama, karena itu berikan gambaran kesejahteraan kedua jenis kelamin itu. Lalu ayat itu menerangkan berisi desakan manusia agar memberikan harta yatim dan tata waris. Yang menerangkan tentang An-Nisa itu contohnya seperti watakuna bayatul ahmaluhum walastatilu khabisu batomiri dan wala taqulu amluhu illa mautikum innahu ka'anahu kabiro. Itu membagikan anak yatim, anak-anak yatim itu kantong keluarga kepada warisnya, karena sebagian anak laki-laki itu mendapat warisan dari bapaknya dari peninggalannya seorang ibu maupun ayah, dan juga tidak ada mengganggu untuk kepentingan wali. Kemudian kata ayat Nisa ayat 3 itu menyebutkan fa in khiftum la tusitu fil ayati faqihu ma talabu minnal nisa'i masluhu sulasa ruba'a fa in khiftum allatilu fa wahidan aw maqtuhu aymahu tusdalika adna alla ta'ulu. Dan juga kan atas kenakan anak yatim yang dinikahi walinya. Jika anak yatim itu dinikahi walinya itu diperbolehkan, karena masih mewalikan sebuah kekasihannya kepada seorang anak yatim itu agar anak yatim bisa bisa terurus dan bisa mencari nafkah untuk seorang laki itu. Karena dari sebuah itu akan menerangkan bahwa seorang laki-laki itu harus diperhatikan untuk ditemukan, dan juga mengawinkan perempuan lain itu karena sebabkan ayat membolehkan kami, sehingga bukan menunjukkan pada sifat makna yang berlaku umumnya, tapi juga mengandung suatu maksud yang menerangkan keadilan terhadap anak yang tersebut. Sayyid Qubad al-Basirnya mengatakan adil terhadap dalam ayat ini berkaitan dengan berlaku adil dalam perasaan dan kecenderungan lainnya, hal dengan keadilan ayat Nisa yang ketiga itu. Karena itu dari perbahasan atas simpulkan menggunakan tasaran, dan juga boleh dihukumkan dan dianjurkan sunnah, apalagi amar atau perintah seperti diamusiasikan dan diwajibkan seorang, dan itu menjelaskan tentang tidak ada konsep terhadap poligami tersebut itu. Yang juga poligami sebagai fitnah, sebagai iklim. Poligami dicatat para ulama di An-Nisa 4 ayat dan An-Nisa ayat 2, Al-Ahzab ayat 50 dan Al-Mu'minun dan ayat 5 sampai 6. Raja bagi suami yang tidak adil terhadap istri maupun suami itu ada 6 kasus laki-laki yang masuk Islam dan Nabi mentahankan istrinya maksimal 4. Dan jika kita melebihi dari poligami dari 4 itu akan tidak diperolehkan. Karena apa? Melebihi dari syarat poligami itu ada 4.
istri yang pertama, istri yang kedua, istri yang ketiga, istri yang keempat itu. Syarat-syarat poligami itu secara menikah poligami Indonesia terhambat secara pembentukan aturan tentang perkawinan sebut poligami merupakan dan juga perjodohan antara istri dan suami untuk rasa kecenderungan, rasa kasihan terhadap istrinya itu, saya akan menikahi jika kau mengasihi aku, dan juga dia udah tinggalkan oleh suaminya karena meninggal dunia, karena dia akan menikahinya. Dan juga cukup sekian dari saya penjelasannya tentang poligami ayat An-Nisa ayat 129 mengenai syarat-syarat poligami dan ada berapa syarat-syarat poligami itu. Kurangnya maklum lahad, Allahumma fiqh ila kumutarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.